Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Puji, saya Zamira Putri sebagai narator pada hari ini. Saya Naya sebagai CIA. Saya Nabila Fitria sebagai rakyat Soviet II. Saya Vita sebagai wartawan internasional Broadcast. Saya Zawa sebagai kasulis Jerman Barat. Saya Anin sebagai rakyat Soviet I. Saya Nesa sebagai tentara Soviet II. Saya Najmi sebagai tentara AS1. Saya Raisya sebagai diplomat Uni Soviet I. Saya Yasmin sebagai ilmuwan Amerika Serikat. Saya Zara sebagai tentara Korea Utara. Saya Amanda sebagai tentara Korea Selatan. Saya Shiva sebagai rakyat Amerika Serikat II. Saya Nana sebagai diplomat AS2. Saya Talita sebagai diplomat AS1. Saya Vina sebagai ilmuwan nuklir Uni Soviet. Saya Fikri sebagai Winston Churchill. Saya Andika sebagai Presiden Korea Selatan. Saya Faris sebagai wartawan 1. Saya Gifari sebagai Franklin Delano. Saya Ramzi sebagai pemimpin Korea Utara. Saya Azra sebagai Ho Chi Minh. Saya Hakim selaku Harry Truman. Saya Ahmad sebagai Joseph Stalin. Saya Iqbal sebagai pemimpin Vietnam Selatan. Saya Reno sebagai rakyat AS1. Saya Jules sebagai Perdana Menteri Tiongkok. Saya Jar sebagai pemimpin Jerman Timur. Saya Fabian sebagai diplomat Soviet II. Saya Alfat sebagai pemimpin KGB. Saya Askapal Mardika, tentara AS2. Saya Adit sebagai tentara Uni Soviet. Saya Radit sebagai Fidel Castro. Selamat menyaksikan. Telah berakhir, tapi dunia tidak menjadi lebih damai. Para pemimpin besar duduk bersama di konferensi Yalta pada tahun 1945. Mereka berencana untuk memetakan dunia baru. Harry Truman, Joseph Stalin, Winston Churchill, dan Franklin Roosevelt hadir untuk memutuskan bagaimana rencana Eropa pasca perang. Uni Soviet telah bersedia untuk kembali solusi dalam menyelesaikan perang Pasifik. Namun dengan syarat kami dapat menguasai wilayah Jepang yang telah hilang akibat perang antara Jepang dan Rusia. Dan kami mau Amerika Serikat mengakui kemerdekaan Mongolia. Baiklah, kami setuju dengan syarat-syarat yang Anda tetapkan. Kalau begitu, mari kita bahas topik utama kita. Bagaimana rencana ke depannya untuk wilayah Jerman? Saya memiliki pengajuan. Ketika Jerman menyerang, kita bagi Jerman menjadi 4 bagian. Dan masing-masing dipegang oleh Amerika Serikat, Perancis, Uni Soviet, dan tentu kami sendiri, Jerman. Ini. Sebelumnya kita sudah pernah membahas hal ini. Dan saya yakin semua orang yang ada di ruangan ini tidak akan pernah menentang hal tersebut. Ayo, kita bahas masalah yang lebih penting. Lalu bagaimana dengan Eropa? Kita telah berhasil mengalahkan fasisme. Akan tetapi, Eropa harus kita bangun kembali dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kita tidak boleh membiarkan satu tirani digantikan dengan tirani lain. Uni Soviet telah berkorban banyak akan hal ini. Kami pantas untuk mendapatkan pengaruh-pengaruh besar di Eropa Timur. Negara-negara di Eropa Timur telah kami dapatkan pengaruhnya. Dan kami akan mempertahankannya. Bagaimana dengan kami para sekutu? Kami telah membebaskan Perancis dan Belgia dari kuasa Nazi. Kami memilih dari kebebasan negara-negara berhak memilih atas hak untuk memilih takdir mereka. Inggris berdiri dari kebebasan dan juga demokrasi. Kami Uni Soviet telah menetapkan bahwa kami tidak akan mengembalikan wilayah Polandia yang telah kami aneksasi. Kami akan menyetujui satu hal. Perwakilan partai politik Polandia boleh masuk dalam pemerintahan sementara. Kami paham dengan seluruh kebutuhan ini. Akan tetapi, kita perlu memikirkan kembali kestabilan Eropa. Kita tidak akan bisa stabil, Eropa tidak akan bisa stabil jika ada pihak yang mendominasi.
setan dengan pikiranmu. Sejarah akan membuktikan bahwa kamilah yang paling benar. Eropa Timur telah memilih jalannya, dan kami akan mempertahankan itu. Ini lebih jelas dengan pembentukan dua blok. Blok Barat dengan demokrasi liberal dan Blok Timur dengan sosialisme Soviet. Ketegangan tanpa disadari terus meningkat seiring dengan kedua pihak yang terus memperkuat aliansi mereka masing-masing. Kita harus segera menjalankan Marshall Plan di Eropa Barat agar tidak jatuh ke tangan komunis. Kalian berani-beraninya kalian melanggar perjanjian untuk Polandia. Itu sudah jelas. Tirai besi telah jatuh di tanah Eropa. Kita tidak bisa mengambil keputusan. Inggris, Eropa, jangan sampai Nazi, jangan sampai tirai besi ini jatuh di tanah. Kita tidak bisa mengambil keputusan sekarang. Mengkhianati negara-negara di Eropa Timur, termasuk Polandia, adalah sekutu alami kami. Mereka telah memilih jalannya bersama kami. Dan kalianlah yang telah menentang kebebasan mereka bersama kami. Kami tidak akan membiarkan kalian merusak kemerdekaan mereka. Tidakkah kalian belajar apapun dari kejatuhan Nazi? Mereka ada bukti bahwa kekuasaan Islam hanya akan berakhir dengan kehancuran. Jangan konyol, jangan samakan kami dengan Nazi. Sosialisme adalah jalan satu-satunya untuk kesejahteraan, dan kami tidak bisa menghentikan ini. Eropa adalah satu. Kita tidak bisa membiarkan tirai besi ini berlanjut di tanah Eropa. Janganlah sesuka hati kalian. Pilihan kami telah tetap. Kami akan membangun kembali dengan paham yang menurut kami benar. Dan kami tidak akan membiarkan kalian memberikan pengaruh barat kepada kami. Eropa akan dibangun kembali dengan bantuan Amerika Serikat. Itu juga dengan kami. Jerman Barat mendukung kebebasan. Hentikan ilusi kalian. Jerman Timur berdiri untuk sosialisme. Dan Fakta Warsawa oleh Blok Timur menandai awal dari permusuhan resmi yang berada di antara kedua kekuatan. Eropa kemudian terbagi menjadi dua kubu yang bersiap untuk menghadapi konflik yang kian membesar. Perlombaan senjata nuklir mulai memanas. Para ilmuwan dari kedua belah pihak saling berlomba-lomba untuk membuat zat yang lebih mematikan. Bagaimana dengan hasil kita? Kita harus menang dalam pertandingan ini. Saya tidak mau mendengar bahwa Uni Soviet telah berada di dan yang lainnya telah kalah dari Uni Soviet. Kita harus mengejar. Siapa yang bertanggung jawab atas hal ini? Bagaimana dengan buat kita? Selamatkan negara kita bukan pada ini. Kenapa kalian memilih saat lambat? Kami sudah berusaha sekeras mungkin, tapi Soviet lebih bergerak terlalu cepat dan pergerakannya tidak dapat kami prediksi. Alasan bergerak lebih cepat, Bu. Alasan tidak mau menyelamatkan negara kita. Saya mau kalian bekerja 2 kali cepat. Jangan biarkan Soviet sedikit pun untuk mendekat kemajuan kita. Sementara itu di sisi Soviet, Jangan sampai perkembangan kita dibalap oleh Amerika. Tidak setelah mereka mengebom Hiroshima dan Nagasaki tanpa memberitahu kita. Tentu saja, Pak. Kita tidak boleh melupakan kejadian itu. Intelijen kami berhasil mendapatkan informasi tentang pengembangan nuklir baru mereka. Kalau begitu, kita dapat menjadi negara dengan kekuatan terkuat di dunia. kami para ilmuwan akan selalu berusaha untuk bekerja keras dalam pengembangan ini. Bagaimana dengan bom nuklir baru kita? Apakah bisa segera diselesaikan? Tenang saja, semuanya berada baik di bawah dari kami. Sebentar lagi kita mampu membunuh diri Amerika dengan adanya bom. Oke. Kalau begitu, saya mau jangan sampai ada keterbelakangan dalam pengembangan kita.
seluruh intelijen terbaik kita tetap memantau mereka. Perang Korea dinyatakan pecah. Semenanjung ini kemudian terbagi menjadi dua negara yang saling bermusuhan. Masing-masing didukung oleh blok barat dan blok timur. Dunia kemudian melihat kedua ideologi ini berperang di medan yang nyata. Perang Korea menjadi salah satu titik panas perang dingin. Amerika Serikat di bawah Komando Jenderal MacArthur memberikan bantuan militer kepada Korea Selatan. Sementara Uni Soviet dan Tiongkok secara belak-belakan mendukung Korea Utara. Kami tidak bisa menghadapi mereka sendiri. Kami butuh bantuan internasional. Korea Utara telah mengambil alih Seoul dan terus maju. Jika kita tidak bertindak cepat, kita akan dilahap. Kami bersumpah akan mengalahkan Korea Selatan atas nama sosialisme dan bangsa Korea Utara. Dan kami akan menunjukkan bahwa pemerintahan kamilah yang nyata, yang harusnya diakui oleh dunia dan bukan mereka. Kami bertaruh untuk negara kami, dan kami tidak akan menyerah untuk mendapatkan apa yang kami miliki. Kami telah memegang unggulan itu, jadi kita akan berakhir yang kami raih kemenangan. Amerika dan seluruh pihak barat mendukung kami. Kami akan melawan dengan keras, dan kami tidak akan membiarkan komunisme masuk ke dalam wilayah kami. Kemenangan kami di Seoul menjadi bukti bahwa kamilah yang lebih unggul daripada mereka, dan itu akan terus berlanjut. Kami harus mengambil alih Seoul. Begitu juga dengan semua wilayah yang telah dirusak oleh tangan sosialis. Sosialisme adalah satu-satunya jalan yang benar. Kami tidak akan tinggal diam melihat mereka diancam untuk dihancurkan. Kami akan membela mereka. Kami berdiri di sini untuk mendukung kebebasan. Korea Selatan adalah Korea yang nyata. Kami tidak akan membiarkan sosialisme berdiri di tanah ini. Ini bukan hanya tentang Korea, ini juga tentang menjaga perdamaian dunia. Kami tidak akan mundur sebelum menang. Kami di sini untuk memastikan kekuatan Korea Utara. Kami di sini berjuang demi keadilan sosial, dan kami akan melawan dari paham misalkan imperialis. Dengan bantuan kami, Korea Utara pasti akan menang. Kekuatan Uni Soviet adalah mutlak dan akan berjaya di setiap sudut dunia. Masyarakat Korea Utara adalah saudara kami, dan kami juga tidak akan tinggal diam melihat mereka diserang dan diancam untuk dihancurkan. Kami Tiongkok akan membela mereka. Perang ini akhirnya berakhir dengan gencatan senjata, namun tanpa pemenang pada tahun 1953 dan tanpa perdamaian pula. Korea tetap terbelah menjadi dua dan tetap berperang hingga saat ini. Simbol jelas dari perpecahan ideologis yang terus membelah dunia. Tahun 1962, dunia berada di ambang perang nuklir. Uni Soviet menempatkan rudal balistiknya di Kuba, hanya beberapa mil dari pantai Amerika Serikat. Krisis rudal Kuba adalah salah satu momen paling berbahaya dalam sejarah perang dingin. Rudal ini akan menyamakan kedudukan kita dengan Amerika. Namun, saya tetap khawatir. Kita harus mempersiapkan untuk segala kemungkinan terburuk dan terus membangun perkembangan. Tenang saja Pak, kami tahu bahwa kalian adalah investasi terbaik kami. Kami tahu bahwa Amerika telah meletakkan bom nuklirnya di Turki, dan kami harus melakukan tindakan sesegera mungkin. Segala penentangan dan intimidasi dari Amerika akan kami lawan dan kami hancurkan. Rudal balistik kami masih dalam tahap pembangunan. Kami harap kalian semua bisa membantu dalam pembangunan rudal tersebut. Tenang saja Pak Fidel, akan kami pastikan bahwa ilmuwan kami bekerja 100% untuk pembangunan rudal balistik kita. Terima kasih. Kami Kuba juga akan menentang dan melawan seluruh bentuk imperialis. Sementara itu, di sisi lain, blok barat mulai merasakan kecemasan. Mereka tidak tinggal diam dan turut menyusun strategi melihat nuklir konflik yang terjadi. Rudal-rudal di Kuba itu sudah sangat sekali dekat sekali dengan perbatasan kita. Kita harus memaksa mereka untuk menarik rudal-rudal itu. Rudal-rudal itu adalah ancaman keamanan nasional yang tidak bisa dibiarkan. Tindakan apa yang harus kita lakukan? Diplomatis adalah yang terbaik. Namun jika tidak bisa, mari kita
Mari kita blokade jalan transportasi mereka. Jangan biarkan mereka. Jangan biarkan Uni Soviet menyuplai kembali. Lalu apa yang harus kita lakukan jika mereka mencoba mundur? Blokade tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Kita kirimkan ultimatum kepada mereka dan kita harus terus mendesak mereka untuk menarik rudal-rudal di Kuba. Baiklah, saya melihat itu merupakan solusi yang bagus. Oke, kita jalankan rencana tersebut. Setelah negosiasi intens dan penuh ketegangan, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan. Uni Soviet setuju untuk menarik rudalnya dari Kuba, dan sebagai imbalannya, Amerika Serikat diam-diam menarik pula rudalnya dari Turki. Dunia pun akhirnya terhindar dari perang nuklir, namun ketegangan belum bisa dihentikan. Di Vietnam, perang ideologis antara komunis dan demokrasi liberal semakin memanas. Vietnam Utara yang dipimpin oleh Ho Chi Minh mendapat dukungan dari Uni Soviet dan Tiongkok, sementara Vietnam Selatan didukung oleh Amerika Serikat. Kita melawan bukan hanya untuk Vietnam, tapi untuk melawan penjajahan baru dari Barat. Sosialisme akan menang di tanah ini. Kami akan memperjuangkan perjuangan ini. Vietnam akan bebas dari penjajahan asing. Kita tidak boleh mengecewakan negara-negara yang telah mendukung perjuangan kita. Biar mereka tahu setiap perjuangan kita menjadi pelajaran, akan tetapi tidak akan berhenti untuk melawan. Kita akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Vietnam harus lepas dari sosialisme dan semua rakyat Vietnam harus berada di bawah imperialisme. Kita akan melawan. Kita tidak boleh kalah. Vietnam tidak boleh jatuh ke tangan komunisme. Amerika akan selalu di pihak kalian. Hingga saat ini, kemenangan Vietnam Selatan sudah bisa dipastikan. Kami sudah berhasil unggul hingga detik ini. Kami bertarung lebih besar daripada diri kami sendiri. Kami bertarung untuk kebebasan rakyat Vietnam. Kita akan melawan. Dan saya akan pastikan bahwa seluruh pasukan Vietnam bertarung untuk imperialisme. Perang Vietnam berlangsung selama bertahun-tahun dengan banyak korban berjatuhan di kedua belah pihak. Meski begitu, Vietnam Utara pada akhirnya berhasil menguasai seluruh Vietnam pada tahun 1975 sebagai tanda bahwa sosialisme berhasil menang di wilayah tersebut. Pada tahun 1989, tembok Berlin yang memisahkan Jerman selama beberapa dekade mulai runtuh. Ini adalah simbol dari berakhirnya Perang Dingin dan perpecahan ideologi antara blok barat dan blok timur di Jerman. 5 hari lalu, setengah juta rakyat Jerman berkumpul di depan tembok Berlin menuntut untuk peruntuhan. Nanti kemerosotan Jerman Timur, Untuk belakangan ini untuk memberontak dan tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya Jerman kembali bersatu sebagaimana yang semestinya. Uni Soviet telah menggagalkan Jerman Timur. Jerman Timur tidak ada lagi. Jerman Timur tidak bisa menghentikan kehendak rakyat. Tembok ini, tembok kekuasaan kami telah runtuh. Kami bersyukur dan akan selalu mengenang hari ini sebagai akhirnya Jerman kembali. Runtuhnya tembok Berlin menandai akhir dari ketegangan besar antara blok timur dan blok barat di Jerman. Uni Soviet tanpa disadari mulai goyah, dan Perang Dingin secara resmi berakhir dengan bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991. Kesepakatan pembatasan senjata strategis antara Amerika Serikat dan Uni Soviet membawa harapan akan perdamaian dunia. Aku tetap pada pendirianku. Kita harus mencapai kesepakatan dan menguntungkan kedua belah pihak bukan hanya salah satu. Demi perdamaian dunia. Ya, karena peperangan sudah berakhir. Tidak perlu ada peperangan lagi. Apapun yang kalian pikirkan, kami telah menyepakati itu. Karena jika tidak, dunia akan terus hidup dalam ketakutan akan perang nuklir. Dan kami menentang akan hal itu. Kami akan berjuang untuk perdamaian dunia. Ini bukan keputusan yang mudah. Kesepakatan ini mengambil peran yang sangat besar. Kesepakatan ini bisa menjadi kesempatan penting untuk menstabilkan hubungan kita. Cukup enggan untuk mengatakan ini setelah apa yang terjadi. Tapi kami sepenuhnya setuju. Ini saatnya untuk memberhentikan pembahasan senjata
demi diplomasi dunia dan kesejahteraan. Dilakukan oleh pemimpin Soviet yaitu Mikhail Gorbachev akhirnya memicu runtuhnya Uni Soviet. Sebuah momen yang sangat penting dalam sejarah dunia. Aku tahu ini adalah jalan yang berat. Namun, demi masa depan, kita harus berubah. Kami menuntut kebebasan dan demokrasi. Uni Soviet telah gagal. Kalian telah menyiksa rakyat kalian sendiri. Dan ini hasilnya memalukan. Di satu era baru, kami tidak mau hidup di bawah rezim lama lagi. Pasti bukan buat musuh kalian lagi. Amerika telah berhasil, Uni Soviet akhirnya runtuh. Perdamaian ini akan terbentuk kembali. Tentunya Uni Soviet menemukan kemenangan untuk demokrasi dan kebebasan. Amerika merayakan jatuhnya lawan lama mereka. Setelah bertahun-tahun ketegangan, dunia memasuki era baru. Media massa kemudian mulai mempertanyakan akan benarnya berita itu. Pak, apakah benar ini akhir dari perang dingin dan bagaimana dunia selanjutnya? Apakah benar ini akhir dari ancaman perang nuklir dan apakah akhirnya perdamaian akan terjadi? Dunia telah berubah, maka tetapi kita harus tetap selalu menjaga perdamaian ini. Kita tidak bisa menyia-nyiakan para pejuang yang telah mati di medan perang dengan sia-sia. Kita harus tetap saling bergandengan untuk mencapai persatuan dan kesatuan di seluruh. Ini adalah awal dari era baru. Kita harus memastikan masa depan yang stabil. Masa depan yang terbebas dari segala bentuk tirani dan penekanan. Kami akan menjadi bagian dari dunia baru ini. Bersama kita akan membangun dunia yang lebih stabil. Dengan itu, berakhir sudah ketegangan perang dingin. Dunia akhirnya berhasil melalui satu lagi ancaman kehancuran. Kestabilan ini sekarang bergantung kepada kita yang akan menjaga kestabilan dunia ke depannya. Seiring dengan berakhirnya cerita Perang Dingin, begitu pula dengan drama kami. Kami, Adi Buli, mengucapkan Terima